Shalom. Horasma dihita saluhukna Tuhamu amanginang namar minggu di bagas doron itu hatta sadarion suang-suangoni Tuhamu amanginang dohot ha anggi pinariboto nama dohoti parminggonon melalui live streaming YouTube HKBP Denpasar pasahaton nami ma tuhita salukna songon nama wakili saluhut perhalado HKBP Denpasar. Selamat hari Minggu. Naing pukota ma parminggota di sadarion ima minggu paupaton dung Epipanias atong taparade ma rohanang pikirata masuk mahita tu tangiang nahohong. Mahita sion buku ede nomor 565 ayat sada sahat rodi ayat na patoluhon. Marhite-hite goarni debata ama dohot goarni anakna Tuhan Yesus Kristus dohot goarni todi parbadia na tumapalangi dohot tanohon. Amin. Sai pabotohonomu do tuau dalan hanguluan gok dolas ni roha diadopan ni bohim akka hasudungan ni roha do di siamumu saleleng ni lelengna. Haleluya. Ale Tuhan debata pargogo na sohatu dosan namadok moliate dohami tuho ala di papatar hodo dohot tu akka si pelebegu anakmu Tuhan Yesus Kristus. Saya si roham saya paian madihami rodi pinok parnami barita naulii jala pararat na itu saluhut bangso asabisar sodang ni hasangapomi dohod diakana hudul di halomon dohod na nilinggoman ni hamatean marhite-hite anak haholongan ni roham Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin.
Sadarion, ima patik paupaton dohot lapatanna. Patik paupaton. Ingot hamuma pabadiaon ari minggui. Dina onomarima ulah hamu nasa siulaumu. Alai anggo ari papituhoni, ari paradianan ni Jahoba de Batamdoi. Dang jadi ho mangula anggo dina sadari i. Manang anakmu pe manang borum. Manang naposom lahi-lahi manang naposom boru-boru. Rodi pinahamu. Rodi isi ni hutani halak pe na mangibati hutam. Ai dina onomari do di toppa de bata. Langit dohot tano, dohot laut, dohot nasa isina. Dungi maradia do ibana di ari papituhoni. Di baheni do ubahen na di pasu-pasu de bata Jahoba. Ari paradianan nai jala di parbadiai. Dia do lapatan ni ikon dia beradato de bata jala ikon holong rohata di ibana asa unang tois rohata diajar nasian hata ni de bata ikon badia do hata ni de bata di rohata jala ikon ringgas rohata tumangihon dohot mangguruho atong rak mangidogogo mahita sian Tuhan de bata laho mangulahon naho bartu patik nai. Ale Tuhan de bata, saya pargugui mahami, mangulahon naho bartu patik mi. Amin. Amin. tuadopan ni debata martangi yang mahita. Ale Tuhan debata pargogo naso hatu dosan jala amanami. Hujo hami do guarmu nabadiai, ala natar gogot hami marningot dosa nami. Sai marasini roha mahomi dahamion. O Tuhan Yesus Kristus, anak ni debata nagabe jolma alani hami. Namate jalana hehe sian namate. Nama naik tu banua gijang doho mangodihok kami. Asima roham dihami. Sai patotong madihami roha hamulatehon tuho. O tondi parbadia, pangapul dinamarsak roha. Pamalum masaluhud na bernit, binahen ni dosa nami. Roma ho mangingani hami, asamarlas ni roha hami mangulahon lomo ni roham. Hodo parhitean ni nasa asi ni roha, sayunang tulak kami. Say tangihon mahami ho ale debata ama,
anak doho todi parbadia. Amen. Tabegema hata baga-baga taringo tu hasesani dosa. Roma hamu tuau asa mangolu tondimuna ninna Tuhan Jehovah. Tung sura rarado samuna songon abit bunga dapdap. Botardo bahenokku songon itak. Nang perara songon abit hasuba. Gabe songon hapas domuse. Hasangapon ma di debatana di gijang. Amen. Hatani debata turpuk epistel di hari Minggon, tarsurat di Sadakorin bidu 10 tolu, mamuka sian ayat sada sahat rodi ayat tolu, tajahama marsorit sorin. Tungsura huhatahon akka parhatan ni jolma, nang suru-suru ape, anggo sopar holong ni roha au, nang songon hangsa doau nama kulik-kuling, jala songon ogung na maruolol. Jala tungsura panuri rangon diau, gabi huboto hasimon sasudina ro di sandok parbinotoan, jala tungsura parhapor seaon situ tu au, pola tarputsat au dolok, doson nasoada mau, anggo sopar holong ni roha au. Jala tungsura hubasa-basahon saluhut artaku, jala hupasahat dagiku asa ditutung, tung na somargunai diau, anggo sopar holong ni roha au. Ima saatna, martua doakan na tumangihon hatani debata, jala nau peopsa. Amen. Tabegema edde puji-pujian sian vokal grup Advokat Wanita Jakarta.
Shalom, Horas Amang Inang, adik, kakak, semua saudara-saudara terkasih dalam Tuhan. Kami dari Advokat Wanita dari Jakarta sedang ada di Pulau Dewata ini untuk mensyukuri nikmat dan kebesaran kasih setia Tuhan, sehingga kita boleh kembali bertemu dengan jemaat, dengan Amang Pendeta dan semua jemaat di sini tahun 2022. Desember memang kita ke sini, inilah kebaikan Tuhan bahwa kita dipelihara hidup kita sehingga kita boleh lagi beribadah. Untuk itu sebagai ucapan syukur kami akan mempersembahkan lagu pujian untuk Tuhan. Kasih dan rahmat-Mu.
Terima kasih. Marede hita sia buku de nomor 114 ayat sada dohot ayat na patuluhon. Taha tidak koma hapor siau tai, songona hina tidak kon ni dongata sa hapor siau di sadok portibion, rap mahita madok. Au porsea di debata Jahoba, ido ama pargogo na so hatu dosan, na tumo palangit dohotano. Au porsea di Yesus Kristus, anak ni debata Jahoba na sasadai, ima na tinubuhon ni si Maria, nagabe-gabean si Antondi porbadia, adorang sohabubuan. Ido tuhata, na tumaon na bernit di pahungan ni Silatus, na mate tarpajal do ibana di hau pinarsilang, na tua tu banua toru dung ditanom, na mulak mangolu di hari patoluhon, na manaik tu surgo, lau hudul tu siamun ni debata Jahoba, amanai pargogo na sohatu dosani, di sima ibana, pai mamulak sogo tu tanoon, manguhumi halak na mangolu dohot na mate. Au porsea di tondi parbadia, jala adong sada huria na badia, huria hatopan nyalak Kristen akka na badia, dohot di hasesani dosa, dohot di hatai na maddok, mulak mangolu dosogo daging ni halak naung mate, dohot di hangoluan na sorasuda. Amen. Tabigema titing na masa di tonga-tonga ni huriata. Horas amanginang, sahat mahita tuarta di mingguta sadarion. Na perjolo ima minggu di tanggal 6 bulan 2 jam ibadah kita nunga tertulis di warta. Nah berikut pospel Tabanan. Pos pelayanan Tabanan untuk sementara waktu ditutup karena pandemi dan akan dibuka kembali jika sudah normal bagi jemaat yang beribadah di pospel Tabanan agar beribadah di HKBP Denpasar. Nah berikut pelayanan minggu ini. Nah perjolo Selasa tanggal 1 Februari 2022 sermon guru sekolah minggu. Hari Kamis learning calon situa. Hari Kamis juga diadakan sermon parhalado. Berikut berita duka cita. Pada hari Rabu tanggal 26 Januari 2022 telah meninggal dunia Inang Nyonya Manalu Ibu Tiarma Borusiburian Opu Mikael di Rumah Sakit Surya Husada, usia 83 tahun, alamat Jalan Palapa 4 Blok C nomor 11 masuk sektor Walu dan sudah dikebumikan pada hari Sabtu 29 Januari 2022 di pemakaman Mumbul Nusa Dua. Sesuai program Huria kita akan menjalankan persembahan kantong hitam
pada hari Minggu tanggal 6 Februari 2022 sebagai ucapan duka cita bagi keluarga. Mari kita bawakan dalam doa, kiranya keluarga besar mendapat penguatan dari Tuhan kita Yesus Kristus. Yang berikut persembahan ke depan. Mulai hari ini, mulai hari Minggu tanggal 6 Februari 2022, persembahan kita yang ke depan yang selama ini kita peruntukkan ke pembangunan gereja, kita alihkan ke pembangunan rumah dinas resort. Dan penempatan warta keuangannya ditempatkan di kolom transitoris dan selanjutnya diserahkan ke panitia pembangunan rumah dinas resort. Yang berikut kunjungan kasih atau acara besok. Pada hari ini, Minggu 30 Januari 2022, Dewan Diakoni Gereja melalui seksi Diakoni Sosial mengadakan kunjungan kasih besuk kepada keluarga Amang J. Hasibuan, Inang Boru Pangaribuan dari sektor 2 dan telah dilakukan tadi selesai ibadah yang pertama. Yang berikut jemaat yang bertambah. Mulai hari ini, Minggu 30 Januari 2022, gereja kita telah menerima jemaat yang baru, yaitu keluarga Situa Prengki, Sinaga, Inang, Boru Pasaribu, beserta 3 orang anak mereka. Mereka datang dari gereja HKBP Tanjung Sari, Medan, sekarang tinggal di Banjar Sekar, Mukti, Petang, Badung Utara, masuk sektor 1. Jemaat ini telah diperkenalkan pada ibadah sesi yang pertama. Yang berikut jemaat pindah. Mulai hari ini, Minggu 30 Januari 2022, telah pindah dari gereja kita, yaitu keluarga Amang Gultom dan Inang Boru Huta Barat beserta anak mereka Claudia dan juga Alexander dari sektor 1. Mereka pindah ke gereja HKBP Manyer, Surabaya, Jalan Kerta Arjo 4-2 Surabaya. Yang berikut baptisan kudus. Pada hari Minggu tanggal 6 Februari 2022, gereja kita mengadakan baptisan kudus bagi 1 orang anak jemaat gereja, yaitu dari keluarga Amang Marbun, Inang Boru Siagian. Dan nama anak baptis yaitu Arsenio Hot Daulat Narotama Marbun dari sektor 6. Baptisan ini dilaksanakan di luar jadwal ibadah, yaitu pukul 13 WITA. Jemaat yang ingin ikut baptisan kudus dipersilahkan mendaftar melalui situa sektor masing-masing. Yang berikut pendaftaran peserta CD. Tahun 2022 ini gereja kita membuka pendaftaran untuk belajar CD bagi anak-anak jemaat, yaitu mulai tanggal 16 Januari 2022 sampai tanggal 15 Januari 2022 dengan syarat pendaftaran. Yang pertama, membawa fotokopi surat baptis. Dan yang kedua, pendaftaran dilakukan melalui situa sektor masing-masing. Dan peserta CD yang sudah mendaftar sudah ada 6 orang. Yang berikut rapat huria. Untuk menetapkan anggaran dan program huria tahun 2022, gereja kita akan mengadakan rapat huria
yaitu pada hari Selasa 1 Februari 2022 masuk mulai pukul 10 dan sampai selesai. Pesertanya yang pertama semua pendeta, yang kedua semua parhalado bersama dengan calon situa, yang ketiga 3 orang jemaat setiap sektor. Yang berikut semua ketua seksi, sekretaris, dan bendahara dari kategorial. Yang kelima, ketua dan sekretaris panitia pembangunan. Yang keenam, badan audit huria 3 orang. Yang ketujuh, 2 orang utusan dari guru sekolah minggu. Yang kedelapan, pengurus seksi marturia dan diakonia. Demikian diinformasikan dan mohon kehadiran kita semua. Yang berikut bagian keuangan dapat kita lihat di warta yang sudah disampaikan melalui situa sektor kita masing-masing. Dan marilah kita bersama-sama untuk membangun gereja kita di dalam setiap pelayanan. Yang berikut, mohon dukungan doa bagi jemaat yang sedang sakit maupun dalam pemulihan. Yang pertama, Inang Nyonya Esu Tapea Boru Hutajulu, Amang R Simorangkir, Amang P Sitanggam, Nyonya Tapubolon Boru Nenggolan, dan juga Nyonya L Sitorus Boru Sinaga. Biarlah melalui doa-doa kita mereka akan Tuhan pulihkan. Yang berikut adalah ulang tahun. Majelis dan Jemaat HKBP Denpasar mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran dan pernikahan bagi jemaat yang berulang tahun dari tanggal 30 Januari 2022 sampai dengan tanggal 5 Februari 2022. Firman Tuhan yang menyapa saudara tertulis dalam Mazmur 23 ayat 6. Demikianlah firman Tuhan, kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Di bahasa Batak didok, tongon tahe dengan bahasa dohot asini roha mangihut-ihut ahu saleleng au mangolu jaladung mulak au masuhak kuma bagas ni Jehovah saleleng nilelengna. Demikianlah warta jemaat bagi kita hari ini. Biarlah Tuhan memberkati kita semua. Terima kasih. Marede hita sabukwe de nomor 826 uhuk mata papungu peliata naparjolo.
Dame ni debatana sumurung sian saluhut naroha. Ima na mga ramuti aka ati-ati dohot pikiran muna. Di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Shalom. Horas madihita saluhuna. Apa kabar Amang dan Inang semuanya yang hadir di sini? Luar biasa. Puji Tuhan, terima kasih atas kebersamaan kita pada ibadah minggu hari ini. Atas izin dari Pendeta Resort, kami bisa melayani di sini bersama-sama dengan Amang dan Inang untuk bersekutu dalam memuji, memuliakan Tuhan dan dalam pemberitaan firman. Ada pepatah berkata, kenal maka sayang, tidak kenal maka tidak sayang. Itu pepatah Melayu ya. Kebetulan kami di sini sebagai pendeta tamu, kami pendeta Golkaria. Saya pendeta Golkaria Borunenggolan. Suami Robinson Sidabutar, anak saya ada 2, bersama-sama dengan kita juga pada hari ini beribadah di tempat ini. Sekarang kami melayani di HKBP Dame Resort Pulau Jahe, Distrik DKI Jakarta. Sekali lagi terima kasih atas persekutuan kita pada hari ini, juga saudara-saudari saya yang juga tamu dalam ibadah ini. Sekali lagi, horas. Baik Amang dan Inang, firman Tuhan yang akan kita gumuli, kita dengarkan pada saat ini, yaitu yang tertulis dalam kitab Yeremia, pasal 1 ayat 4 sampai dengan ayat 10. Saya akan bacakan dalam bahasa Batak Toba, demikian dikatakan. Jadi, naroma hatani Jehovah tuau madok songonon. Tagan sohu jadi hodopeho di bortian, nunga hutadai hiako, jalatagan soruar dopeho sian apuan ninatorasmu, nunga hu parbadiai hiako, hupabakito gabi panurirang tuaka bangso. Dunginik kuma, ia le Tuhan Jehovah, idama, daku boto makatai, ay nabajar dope au. Jadi ninna Jehovah mamadok au, unang dok nabajar dope au. Ay manang tudia peho husuru, ikot tusi holau. Jala manang aha hutona hotuho, ikonido hata honomu. Una ko mabiar maradopon nasida, ay say audo dongamu, paluahoko ninna Jehovah. Dungi di patol-tol Jehovah matanganna, jala di jama pamangaku, jala ninna Jehovah madokau, idama, nunga sahat hulehon akahataku tubagasan pamangamu, idama, hupabaki doho sadarion mangaranapi akka bangso, dohot akka harajaon, lau mangurati, dohot maniapon, mangago, dohot mangaloha, paulihon, dohot manuan, ima sahatna. Mohon saya izin buka masker Amangnya dan Inang. Bapak Ibu, saudara-saudara yang berbahagia di dalam Kristus Yesus, ketika panggilan ini ada dalam diri kita masing-masing, ketika Tuhan memanggil kita, sama seperti panggilan kepada Yeremia, seandainya, apa yang harus kita jawab Amang dan Inang semuanya? Seandainya panggilan yang kepada Yeremia ini ada bagi kita sekarang juga, apa yang harus kita jawab kepada Tuhan? Silahkan kita renungkan kira-kira beberapa detik, kira-kira apa jawabnya yang harus kita nyatakan kepada Tuhan. Baik, berapa puluh, berapa ratus kita yang hadir tempat ini, tentunya jawaban kita berbeda-beda. Betul Amang dan Inang? Baik, berapa ribu yang sedang menonton melalui live streaming, tentu juga jawabannya berbeda-beda, benar? Baik, saya mau dulu kira-kira apa yang harus kita jawab Amang dan Inang yang persis depan saya ini.
Apakah kita juga menjawab seperti yang dikatakan oleh Yeremia, aku masih muda, aku tidak bisa berbicara dengan baik. Bagaimana? Ada yang berkata kira-kira demikian? Bisa jadi ya. Bagaimana dengan yang di samping saya sebelah kanan? Juga mungkin ya. Bagaimana dengan sebelah kiri saya, ibu-ibu yang cantik tadi yang sudah menyuarakan, mengumandangkan lagu yang terbaik? Mungkin juga ya. Ada perasaan saya tidak sanggup. Aku masih muda, dan beribu jawaban boleh saja terjadi seperti yang telah kita baca tadi. Saya teringat ketika masuk ke sekolah teologi, Sekolah Tinggi Teologi HKBP Pematang Siantar di tahun 1990, ada pertanyaan dari dosen kami, ini ketika wawancara. Ujian tulisan sudah beres, masuk tingkat yang berikut, wawancara yang terakhir. Ketika dosen itu bertanya begini, kenapa kamu mau menjadi pendeta? Ada beberapa teman kami pada saat itu menjawab, saya dipanggil Pak. Oh ya? Siapa yang manggil? Tuhan. Ada surat panggilannya, dia terdiam dan keluar menangis di luar. Aduh, pertanyaan saya tadi jawabannya saya nggak benar, saya nggak ada surat panggilan atau bagaimana. Tapi dia merasa, ya saya salah menjawab katanya. Yang walaupun sampai sekarang saya tahu dia masih pendeta di HKBP. Itu pertanyaan waktu lisan ya. Sekarang panggilan ini ternyata berbeda-beda versinya. Apa yang dinyatakan oleh Tuhan kepada Yeremia adalah pergilah. Beritakan Injil, beritakan kebebasan, beritakan kebenaran. Aku akan menyertai engkau. Tapi jawaban yang dinyatakan oleh Yeremia dikatakan dalam ayat 4 tadi atau ayat 6 dikatakan dalam bahasa Batak, ia Tuhan Jehovah idama daku boto makatai aina bajar do piau. Bahasa Indonesia, aku tidak bisa pandai berbicara, aku masih muda Tuhan, bagaimana aku harus melakukan tugas panggilan ini? Tapi kita coba sebenarnya apa respon Tuhan ketika Yeremia menjawab hal yang demikian. Tuhan berkata dalam ayat 7 sampai ayat 8 dalam bahasa Batak dikatakan, jadi ninda Jehovah mamad dokau unang dok na bajar do peau ay manang tu dia peho husuru ikot tusi holao manang aha pehu tonaho tuho ikoni do hata honommu una koma biar marado ponasida ay say au do dongamu palua hoko ninna Jehovah. Tuhan mau menambah kekuatan, menambah semangat kepada Yeremia untuk memahami sebenarnya panggilan itu bukan panggilan seperti yang kita kenal di dunia ini. Harus yang intelektual, harus yang betul-betul dewasa, harus yang terpandang, harus namora, nasangap, nagabe dalam bahasa Batak. Sebenarnya tidak itu yang mau dikatakan oleh Tuhan. Tapi sejak dari rahim ibumu, kau sudah kupanggil. Ibu-ibu yang sudah pernah mengandung, bisa dirasakan kalau anaknya dipanggil dari rahimnya, di dalam rahimnya. Dan ibu itu pasti nggak tahu ya, kalau anaknya itu sedang dipanggil. Ini sudah terjadi kepada Yeremia. Ibu-ibu yang sudah pernah mengandung anaknya, apa yang bisa kita rasakan dengan kehadiran anak di dalam perut? Dia adalah makhluk lemah, benar Inang? Yang tidak berdaya. Terserah kepada ibunya mau diapain dia. Mau diselamatkan silahkan rawat 9 bulan lamanya. Mau dihancurkan itu yang dilarang oleh Tuhan dan juga oleh negara kita. Tapi yang jelas setiap janin yang ada di dalam kandungan dia tidak berdaya. Dan dia hanya punya kekuatan kepada Tuhan dan kepada ibu yang mengandungnya. Amin. Kepada situasi yang demikianlah Tuhan memanggil Yeremia. Tidak boleh ada penolakan. Karena apa? Sejak dari rahim ibumu, aku sudah memanggilmu. Amin. Ikutkah kita terpanggil oleh Tuhan? Amin. Jadi berbahagialah. Kita juga terpanggil sejak dari rahim ibu kita. Dan kita dibaptis, kita dibesarkan, kita mengenal Tuhan semakin dalam lagi. Semakin dewasa, semakin dalam untuk mengenal Tuhan. Dan melaksanakan panggilan itu. Amin, amang dan inang semuanya.
Semua kita terpanggil yang hadir di sini. Semua terpanggil, jangan ragu. Kalau masih ada keraguan-raguan sampai saat ini, katakan Tuhan juga memanggil aku mulai dari rahim ibuku untuk mengasihi manusia, dan aku juga terpanggil untuk diselamatkan oleh Tuhan. Amin. Amin. I don't know how to speak because I'm only a youth. Aku gak bisa berkata apa-apa. Aku masih muda. Ini wajar alasan seorang manusia yang memiliki jutaan kelemahan, termasuk Yeremia. Mungkin juga Amang dan Inang situa ya. Ketika pendeta datang ke rumah untuk memanggil Amang dan Inang, Amang si Mamora, situa mahoda. Bagaimana Amang situa si Mamora? Menyatakan kekuatan atau menyatakan kelemahan saat itu? Kelemahan ya. Ya. Mek dope anak kokku Tuhan, paling itu yang dikatakan ya. Dang sanggup dopiau, lau memaritahon barita nauli. Kariju dopiau, dan banyak sejuta alasan. Tapi yang kita lihat dari respon jawaban Tuhan kepada Yeremia yang pertama, jangan katakan aku ini masih muda. Amin. Melayani Tuhan tidak dibatasi oleh umur. Yang muda, yang tua, semua sama-sama dipanggil oleh Tuhan. Saya senang kalau di gereja anak-anak muda diberdayakan. Baik sebagai tim musik, baik sebagai tim multimedia, semuanya bisa melayani Tuhan. Apalagi yang dikatakan Tuhan, haruslah engkau pergi. Harus, must, bahasa Inggrisnya. Ikon, tidak boleh, tidak. Ikon, harus engkau pergi. Tidak ada alasan apapun, dan ini kewajiban 100%. Ikon lao doho, engkau harus pergi. You must go, katanya dalam bahasa Inggrisnya. Tidak boleh ada alasan apapun. Yang berikut, apa yang kuperintahkan kepadamu harus kau sampaikan. Jadi dia sebagai perpanjangan mulut Tuhan, menyatakan apa kehendak Tuhan, apa larangan Tuhan, apa perintah Tuhan, semua harus dilaksanakan. Dan hebatnya janji Tuhan kepada Yeremia dan kita semua, jangan takut, aku tidak akan melepaskan engkau, aku mengangkat engkau atas bangsa-bangsa, dan aku akan membuat engkau untuk merobohkan kekuatan-kekuatan dunia, membinasakan, meruntuhkan, dan engkau akan membangunnya serta menanamnya. Luar biasa betapa hebatnya janji Tuhan kepada Yeremia bahwa dia harus memberitakan Injil dengan sekuat tenaganya juga atas pertolongan Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang berbahagia, mungkin kita masih mengenal satu lagu, Hidup Ini Adalah Kesempatan. Lagu ini sangat tren, sangat kenal ketika kita merasakan panggilan itu. Bolehlah kalau bisa dipandu ya. Kita nyanyikan dulu untuk menyemangati kembali panggilan kita masing-masing, bahwa kita dipanggil oleh Tuhan tanpa terkecuali. Silakan tim musik kita. Dan boleh kita nyanyikan sekuat tenaga untuk mereview kembali sudah sejauh mana panggilan ini kita laksanakan. Tuhan sekali lagi. Oh Tuhan,
Lagu yang sangat baik. Ku tak Berdaya lagi hidup ini sudah jadi berkat. Tepuk tangan untuk semua kita yang hadir. Hidup ini sudah harus menjadi berkat, melayani Tuhan, mengasihi Tuhan. Karena hidup ini adalah kesempatan. Ada yang masih berdalih untuk melayani Tuhan? Tidak ada. Amin? Amin. Itu yang pertama. Jangan sempat berdalih untuk melayani Tuhan. Karena hidup ini adalah kesempatan. Kalau sudah kita sampai begini luasau asalau, apapun yang kita gerakkan lagi tidak akan bisa. Selagi masih ada waktu, mari kita pakai kesempatan untuk melayani Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, kita masuk kepada topik hari ini. Dipanggil untuk mengasihi. Dijo lau makaholongi dalam bahasa Bataknya. Mengapa Tuhan memanggil kita untuk mengasihi? Ini harus kita gumuli sekarang. Emang ada apa dengan kasih? Kenapa Tuhan harus memanggil kita untuk mengasihi? Saya mencatat ada 3 hal mengapa Tuhan harus memanggil kita untuk mengasihi. Yang pertama, kasih adalah nilai yang tertinggi dalam hidup ini. Sekali lagi, kasih adalah nilai yang tertinggi dalam hidup ini. Matius 22 ayat 37 sampai 40 berkata, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan dan kasihilah sesamamu manusia. Sebenarnya itu adalah inti dari semua perintah Tuhan. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap kekuatanmu. Itu dia yang dari atas sampai ke bawah. Yang kedua, kasihilah sesamamu manusia. Ini dia. Maka salib pun berdiri. Kalau hanya satu dia, itu bukan salib. Atau hanya begini dia, tidak salib. Tapi kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap jiwamu, segenap kekuatanmu, segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia. Kasih adalah nilai tertinggi dalam kehidupan kita. Maka Tuhan memerintahkan kita sekarang, pergilah untuk mengasihi. Itu yang pertama. Yang kedua, mengapa Tuhan memanggil kita untuk mengasihi? Ada apa dengan kasih? 1 Korintus 13 ayat 1 sampai 4 menyatakan kasih itu adalah tujuan hidup yang utama. Kasih itu adalah tujuan hidup yang utama. Boleh kita perbandingkan 1 Korintus 13 ayat 1 sampai 4 tadi sudah kita baca. Apapun yang kamu lakukan tanpa kasih, semuanya itu adalah nol. Segala sesuatu yang dikalikan dengan nol, hasilnya adalah nol. Kendati kamu bisa memindahkan gunung dari Sumatera Utara sampai ke Pulau Bali ini, tanpa kasih semuanya itu adalah nol, sia-sia. Kendati kamu bisa memberikan makan ribuan orang, yatim piatu, janda-janda yang terlantar, yang tidak punya rumah, tidak punya makanan, tapi tanpa kasih semuanya itu adalah nol, sia-sia. Kendati kamu menyerahkan semua hartamu, tanpa kasih semuanya itu adalah nol. Sehingga tujuan utama semuanya adalah kasih. Makanya Tuhan Yesus selalu mengajarkan kita, hiduplah dalam kasih. Kasihlah Tuhan Allahmu, kasihlah sesamamu manusia. Tanpa kasih semua itu adalah nol. Ajarilah kami dua-dua ya. Ajarilah kami bahasa kasih-Mu agar kami dekat padamu ya Tuhanku. Ajarilah kami bahasa kasih-Mu agar kami dekat padamu. Itu yang diajarkan Tuhan kepada kita, sehingga saya mengatakan kasih itu adalah tujuan yang paling utama.
Tanpa kasih kita tidak ada arti. Seandainya Tuhan tidak memberikan kasih-Nya ke dunia ini melalui Yesus Kristus, kita tidak ada apa-apanya. Kita sama dengan yang lain, dengan binatang atau dengan apa, nggak ada apa-apanya. Tanpa kasih. Yohanes 3:16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, sehingga setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan tanpa kasih Tuhan, saya ini tidak ada apa-apanya. Amang dan Inang semuanya tidak ada apa-apanya. Amin. Mari kita tancapkan di hati yang terdalam bahwa kasih itu adalah tujuan yang paling utama. Ketika Suster Teresia menguber-uber tentang kasih dan tidak hanya teori, tapi dia melaksanakannya, suster-suster muda yang ada di tempat itu berkata, Bunda Teresia, apa resepnya sehingga engkau bisa mengasihi ini yang hampir-hampir mayat, manusia yang hampir-hampir mayat ini? Bisa kau tidur bersama dengan mereka, tinggal bersama mereka. Apa resepnya? Bunda Teresia berkata, di bola mata manusia-manusia yang sudah terbuang ini ada kasih. Ada Tuhan saya lihat. Itu yang dikatakan Bunda Teresia pada saat itu. Sehingga dia berani mengumpulkan orang-orang di India, di Kalkuta, yang sudah kakinya, tangannya semuanya busuk karena penyakit lepra pada saat itu dikatakan adalah penyakit kutukan, dan pada saat itu sangat susah ditemukan obatnya. Mereka membuangnya ke pinggir-pinggir jalan, lalar, lipas, dan apa segala macamnya datang menggerogoti badannya. Tapi Suster Teresia penuh dengan kasih mengangkatnya, merawatnya, melapnya dengan perban-perban, kasih makan, kasih minum. Tidak ada rasa jijik, tidak ada rasa kesenjangan antara rakyat yang sudah sakit dengan dia yang sehat. Tapi dia katakan kepada suster-suster media, di mata orang-orang yang terbuang ini ada kasih. Kasih adalah tujuan hidup yang paling utama. Amin. Amin. Yang ketiga, mengapa Tuhan memanggil kita untuk mengasihi pada saat ini juga? Karena kasih adalah kekuatan besar. Kasih adalah kekuatan besar. Orang-orang yang hidup di dalam kasih, dia akan menikmati 4 kata yang akan saya katakan sekarang. 4 kata, yaitu kata saur, S-A-O-R. Kalau bahasa Bataknya apa itu saur, Amang? Apa? Bersatu ya, bersatu, menyatu, itu lebih bagus. Menyatu Inang ya, bagus. Bahasa Batak Inang jauh lebih bagus dari saya. Menyatu katanya, itu saur, S-A-O-R. Tapi apa sebenarnya arti dari keempat huruf ini? S yang pertama adalah strong. Orang yang memiliki kasih, hidupnya strong, amin. Coba simpan-simpan kasihnya itu. Inang dan Amang akan semakin lemah. Coba simpan kasihnya. Aduh, aku gak punya duit katanya. Aduh, aku tak punya tenaga. Aduh, aku takut ya. Orang yang hidup dalam kasih, hidupnya akan strong, kuat. Karena apa? Tuhan memberikan kasih juga kepadanya, amin. Dia akan selalu menyatakan kekuatan dalam hidupnya, aku mampu. Aku bisa, aku hebat. Karena ada Tuhan yang memberikan kasih kepadaku. Itu yang pertama, S. Yang kedua, A, acknowledge, pengetahuan. Orang yang sudah merealisasikan kasih, dia akan tahu bahwa dia punya kekuatan di dunia ini. Dia akan tahu bahwa dia tidak hidup sendiri. Dia tahu bahwa Tuhan itu ada dalam kehidupannya. Sehingga dia tahu bahwa saya harus melakukan kasih. Amin. Yang ketiga, O. S-A-O. Optimis. Orang yang selalu hidup dalam kasih, dia akan selalu bersikap optimis. Bukan pesimis. Orang-orang yang berpikir optimis, dia akan selalu berpikir secara positif atau yang disebut dengan positive thinking dalam bahasa Inggrisnya. Apa itu positive thinking? Memandang segala sesuatu dari sudut kacamata positif, bukan negatif. Misalnya, ketika kita memiliki air setengah, dia akan berkata setengah penuh. Bukan setengah kosong ya Inang ya, Amang ya. Itulah orang yang berpikiran positif.
oh saya masih memiliki air setengah penuh, bukan setengah kosong. Orang yang negatif thinking dia akan berkata, aduh airku sudah setengah kosong, nanti apa mau ku minum, perjalananku masih jauh ke Jakarta ya, cukup nggak air setengah kosong ini. Tapi orang yang berpikir positif dia akan berkata, oh airku masih ada setengah penuh, ini masih sanggup sampai ke Jakarta nanti. Amin. Pandanglah segala sesuatu dari sudut positif, bukan negatif. Karena itu akan menambah imun tubuh kita melawan corona ini. Jadi semakin kita berpikiran positif, imun tubuh ini akan keluar untuk menghalangi virus corona masuk ke tubuh kita. Karena kita akan sehat, kita akan kuat dan semangat. Amin. Berpikirlah positif Pamang dan Inang. Berpikirlah optimis. Karena itulah ciri-ciri orang yang hidup di dalam kasih. Amin. Baik, yang R, rejoice. S-A-O-R. Strong, acknowledge, optimis, dan rejoice. Apa itu rejoice? Apa Pung? Bersuka cita. Ini Opung ini luar biasa saya lihat dari depan ini ya. Sudah berapa umurnya Pung? Pasti di atas 70? 69? Tapi wajah itu tetap bercahaya, bersinar-sinar karena apa? Inner beauty. Inner beauty, kecantikan dari dalam itu nampak selalu membuat kita cantik. Sarupa dohita di toppa de bata, tumiru rupana, tudos tu pangalahona, dungi diulus sama hosa, hangoluan. Jadi nggak ada yang diciptakan dari besi, atau dari emas, atau dari berlian biar lebih mahal. Tidak ada, semua dari debu tanah asalnya. Artinya semua pada dasarnya adalah sama. Hanya membedakan kita orang-orang yang hidup dalam kasih, dia itu cantik kelihatan. Rejoice, karena apa? Bersuka cita. Tuhan ada di dalam diriku, aku ada di dalam Tuhan, maka aku saling mengasihi, maka aku happy. Jadilah orang-orang yang hidup dalam kasih, yang tetap menunjukkan sukacita dalam hidupnya, sehingga inner beauty, kecantikan dari dalam itu nampak setiap saat. Bukan karena dandanan, bukan karena lipstik mirip merek Mirabella atau apapun, tapi memang karena dari inner beauty ada Tuhan di dalam kita yang mengasihi kita, sehingga kita bersukacita, cantik kelihatan. Harus begitulah kita semua yang hadir di sini. Amin. Amin. Bapak, Ibu yang saya kasihi. Ada 3 level dalam mengasihi ini. Apa itu? Mungkin kita sudah pernah tahu, pernah mendengar. Tapi sebenarnya sampai level di mana kita? Itu harus kita gumuli melalui topik hari ini. Dipanggil untuk mengasihi. Dijauh makahologi. Level di mana kita sekarang? Level pertama, orang yang hidup dalam kasih level pertama, tingkat pertama dia akan berkata, I love you so much because I need you so much. Masih adakah kita tinggal di dalam itu? Wow nong iho kasihan, hala dong neng botokku di ho. Itu kan? Pemuda-pemudi begitu biasanya ya. Kalau sudah ceng, selesai. Enggak ada lagi yang mau diambil. Wow nong iho, hala dong si botokku di ho. I need you so much. Because I need you so much. I love you so much because I need you so much. Kita masih banyak di level yang demikian. Sehingga tidak jarang terjadi kekacauan kalau kebutuhan itu tidak dipenuhi. Misalnya di keluarga. Kenapa rumah tangga bisa pecah? Aku enggak membutuhkan kau lagi katanya. Roma tonginatai, bala muau ninna. Akhirnya ceng, dalam bahasa Medannya ceng katanya, selesai masuk ke pengadilan. Ya, karena apa? Banyak rumah tangga yang kasihnya masih dalam level 1. Tapi saya tahu kita yang hadir di sini tidak di situ lagi kita. Saya lihat dari wajah-wajah Inang dan Abang dari depan ini tidak di situ lagi. Dalam keluarga juga, Mareda, Marbao, Marsimatua, banyak dalam level ini. Datang mertua berkata, tak perlu behodiau, katanya. Baru matong si paruma ini, bela muau ma, tak perlu behodiau katanya. Anggo anak nai perlu do,
Asonang di stop gaji nih. Angko si matuan enak perlu be. Merbadai mak. Itu masih dalam level 1. Di negara ini juga begitu. Kalau kita tidak menjaga kasih itu hancur semuanya. Mari kita naik ke level kedua. I love you so much because my religion say that. Huhaulongi ho ala soni do ugamok kuninna. Songoni di do bibel huninna. Songoni di do bibel hunna nasadan, do nasadan. Jadi tang na tubuh do pesia roha parbagasan holan ala di do kodoninna. Dang dihangulu hodope. Ba anggo ugamoni halakape ba di do kododa haulongi ninna. Sehingga muncul aka fanatisme. Tahu ngene sono di do agama kuninna. Molo songoni barang nomor kuninna. Itu yang buat kita repot dalam menjalin hubungan dengan orang lain. Di sini pehita, saya kira kita tidak lagi di level itu. Orang-orang yang sudah tinggal di dunia internasional, di kota Bali ini, di pulau Bali ini, saya kira tidak lagi di situ levelnya. Tapi kita harus masuk ke level yang ketiga. Apa itu level yang ketiga? I love you so much because Jesus love me. Harus itu. Aku mencintai Amang dan Inang. Aku mencintai kamu semua. Karena apa? Tuhan sudah terlebih dahulu mencintai aku. Tanpa kasih dari Tuhan, saya tidak bisa berkata apa-apa. Saya tidak bisa berbuat apa-apa. Jadi jangan sombong. Kita tidak melakukan apapun tanpa kasih dari Tuhan. Semua energi, semua kekuatan yang ada di dalam diri kita hanya datangnya dari Tuhan. Itu yang membuat kita sekarang harus saling mengasihi. Amin. I love you so much because Jesus love me. Rak maju hita madokon na sahatai. Bahasa Inggris bodoh tah. Haru bahasa Rusia boya teh. I love you so much because Jesus love me. Dua, ya. I love you so much because Jesus love me. Dua ya. I love you so much because Jesus love me. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan atas kasih-Mu yang tetap menyapa kami, menguatkan kami, memberkati kami, hingga kami tetap hidup di dalam kasih. Kami bersyukur Tuhan pada ibadah ini. Engkau menyapa kami supaya tetap melakukan tugas panggilan kami masing-masing, khususnya untuk mengasihi Engkau dan mengasihi sesama manusia. Inilah kami Tuhan. Anak-anak-Mu yang telah Engkau panggil sama seperti Yeremia yang banyak alasan dan dalih untuk melakukan panggilan itu. Tapi karena kekuatan yang daripadamu, kami mampu untuk menerima panggilan-Mu dan kami akan pergi kemanapun untuk melakukan dan menyatakan kasih yang kami terima daripadamu di rumah masing-masing, di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah masyarakat, dan di tengah-tengah gereja-Mu ini, HKBP Denpasar ini. Terima kasih Bapa, biarlah kami hidup dalam kasih, kami hidup dalam tugas pelayanan dan panggilan yang Kau berikan bagi kami masing-masing. Untuk itu Bapa di sorga, kami berdoa untuk orang Kristen di seluruh dunia yang telah menerima panggilan itu. Pakailah mereka Tuhan semaksimal mungkin untuk menyatakan kasih-Mu, menyatakan kemuliaan-Mu di tengah-tengah dunia ini. Secara khusus Tuhan kami berdoa untuk gereja-Mu HKBP Denpasar Bali ini. Dalam semua programnya, baik jangka panjang, baik jangka pendek. Biarlah Tuhan memberkati seluruh jemaat, memberkati seluruh majelis, memberkati seluruh pendeta yang Kau pakai untuk melayani gereja-Mu ini. Khususnya pada hari Selasa tanggal 1 Februari 2022, jemaat-Mu dan Parhalado akan melakukan rapat huria untuk membahas program dan anggaran tahun 2022, yaitu tahun kesehatian. Biarlah Bapa di sorga Engkau bekerja melalui jemaat, melalui Parhalado, melalui pendeta untuk tetap menjadikan HKBP Denpasar ini menjadi berkat untuk dunia. Kami berdoa untuk jemaat-Mu yang sedang berduka cita atas meninggalnya keluarga, anggota keluarga dari tengah-tengah keluarga itu. Biarlah Tuhan Engkau tetap memberikan semangat, kekuatan baru, pengharapan yang daripadamu, supaya mereka cepat bangkit untuk melihat berkat-berkat Tuhan yang lebih dahsyat lagi.
Bapa di dalam sorga, kami berdoa Tuhan untuk jemaat-Mu yang sedang berulang tahun, panjang umur ada di tangan kanan-Mu, berkat-berkat ada di tangan kiri-Mu. Kiranya mereka merasakan semuanya itu melalui hari kelahiran mereka masing-masing. Biarlah Tuhan jemaat yang pindah Engkau berkati di tempat yang baru. Jemaat yang tambah Engkau berkati di jemaat ini menjadi satu persekutuan yang kudus bersama dengan saudara-saudaranya di sini. Bapa di dalam sorga, inilah kami Tuhan. Kami tetap berdoa untuk jemaat-Mu HKBP dan pasar ini. Berikan hati yang sungguh luar biasa melayani Engkau. Tetap nyatakan kasih di tengah-tengah mereka. Terima kasih Bapa, dalam Kristus Yesus kami bersyukur juga atas persekutuan ini. Dengarkanlah doa kami yang kami panjatkan hanya di dalam nama anak-Mu. Amin. Kita puji Tuhan dan mari kita berikan persembahan kita kepada Tuhan. Satu tanganmu matondiki dangolo sirangau sian Tuhaki hodo pakirimaku nangoluki halasan di rohaku oh Tuhaki upah satu tanganmu mengoluki hosaku nang tondiki sai di hataku pambainaku parangeki sai satu tanganmu oh Tuhaki. Satu tanganmu madiriki manotong marohaku hodamemi dan lupa sianau pakomi nang holongi rohamu oh Tuhaki upah satu tanganmu matondiki dangolo sirangau sian Tuhaki hodo pakirimaku nangoluki halasan di rohaku oh Tuhaki.
satu tanganmu menguluki hosaku nang todiku sai di homai hataku pambainaku parangeki sai satu tanganmu oh Tuhan. Tatang yakon mapeliaton tua dopan ni debata martang yang mahita. Aliama nami na di Banua Gijang hodo haroruan ni saluhut si lehon-lehon nadinggan dohot na sa uli basa na mauliutus. Upasahat tami siyan na nilehom mi tu hami pilihan nami tuho. Say jalong may gabe uap na husus di julom. Pasu-pasu may jala ramoti asa huparhasak kami pilihanon pati bulhon harajon mo di tonga-tonga ni huriam dohot di portibion. Buhay marohan nami marhite-hite toddim. Asalam hutad hami gudang ni silehon-lehom itu hami. Asalam girgir hami madok tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Asagani lehom di pamataku hosadohot gogoki rodi saluhut artaku upasahat itu ho nasau satong kudo. Ali ama nami na di Banua Gijang, say pinarbadia maguarmu, say Roma harajaommu, say saut maloma ni roham di Banua tongaon songon na di Banua Gijang. Lehon matuhami sadarion hanguluan siap hari. Se sama dosa nami, songon panesa nami di dosa ni dongan namar dosa tuhami. Unak kami to gihot tu pangujunan, palua mahami sian pangago. Hai ho dona puna harap jaon dohot hago gon rodi hasangapon saleleng di leleng na amin. Mulak mahamu di bagasad dami jalo hamuma pasu-pasu sian Tuhan de bata amata. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan de bata maho. Disodakon Tuhan de bata mabuhina tuho jala asima rohana midaho. Di dopakon Tuhan de bata mabuhina tuho. Jala di pasaurhon madamina tutodim. Amin. 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 Selamat hari Minggu madihita saluhukna. Shalom dan horas madihita saluhukna. Horas, horas, horas.